dengan kita di alam kemajuan reformasi. Bergandeng tangan, bahu di semangat Kalimantan Timur. Anugerah alam melimpah ruah, budaya serta tradisi nan adil. Undang-undang dasar Pancasila landasan hidup kita. Berbangsa, bangsa dan budaya, rukun damai sentosa, membangun Kalimantan Timur kita. Luhur rahayu, bangkitkan niat bakti langkah nyata di lingkungan indah sekitar kita. Hijaulah alam dari doa kita semua. Kalimantan sejahtera. TVRI Ekam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sehat TVRI di rumah dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Seperti biasa di program Ruang Kesehatan, kita akan membahas sejumlah topik kesehatan tertentu yang akan dikemas secara ringan dan menarik sehingga mudah dipahami para pemirsa sehat TVRI di rumah. Nah, untuk episode kali ini, karena terlalu banyak beredar minuman-minuman manis di luar sana, terutama yang mengincar anak-anak kita nih, kita akan mengangkat tema terkait mengenal penyakit diabetes mellitus pada anak. Tentunya saya tidak sendirian untuk bahasan ini. Saya sudah mendatangkan dokter spesialis anak yang jauh dari Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Muiz Samarinda. Mari kita sambut Dr. Dina Aristia Sumarno, spesialis anak, magister kedokteran klinik. Halo dok, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dok. Pagi. Bagaimana kabar dokter Dina? Alhamdulillah baik. Baik dok. Apa kesibukannya dok berapa hari terakhir? Kesibukannya ya seperti biasa, pelayanan di poli, kemudian visite di ruangan, ya itulah. Oke, banyak dok ya, banyak dok ya. Sampai malam dok ya. Kadang-kadang. Oke, siap dokter. Menarik dok pembahasannya kali ini dok ya terkait mengenal penyakit diabetes mellitus pada anak. Ini mungkin kita perlu garis bawahi dulu di awal dok. Sebenarnya dok kategori usia pada anak-anak ini usia berapa sih dok? Nah sebelum kita menginjak ke tema batasan usia, yang perlu pertama kita ketahui adalah masalah diabetes mellitus ini secara umum. Jadi diabetes mellitus atau yang biasa disebut sebagai kencing manis. Kenapa masyarakat menyebut sebagai kencing manis? Karena memang dikenal dengan kencingnya yang manis yang banyak mengandung gula. Jadi kencingnya yang berbuih-buih itu dianggap banyak mengandung gula. Makanya dikenal pada masyarakat yaitu kencing manis ya. Nah, diabetes mellitus ini ternyata tidak hanya menyerang pada orang dewasa, tetapi bisa juga menyerang pada anak-anak. Nah, diabetes mellitus ini bisa terjadi pada usia berapa? Pada usia bayi sampai remaja. Jadi tidak ada batasan-batasan usia tertentu, golongan usia tertentu yang bisa kena, semua bisa kena. Dari bayi dok? Dari bayi ada kasusnya. Kok serem banget sih dok. Iya. Sebenarnya dok, faktor resikonya apa dok sehingga anak-anak nih kan kalau dewasa biasanya karena pola makan dok ya. Kalau pada anak-anak ini dok, apa faktor resikonya? Jadi perlu kita ketahui dulu diabetes mellitus ini ada dua tipe dok. Pertama adalah DM tipe 1 dan DM tipe 2. Nah,
Pada DM tipe 1, 90% itu adalah anak-anak. Jadi anak-anak itu 90%-nya adalah di DM tipe 1. Selebihnya adalah tipe 2. Tipe 2 ini kebanyakan menyerang anak-anak yang remaja. Nah, faktor resiko. Jadi banyak orang yang mengatakan apakah keluarganya mesti ada kencing manis juga. Iya, Nah, kenapa kok bisa anak saya kencing manis, Dok? Padahal saya ini tidak kencing manis. Nah, gitu. pada DM tipe 1 itu sebenarnya tidak beresiko pada orang tua yang tidak ada kencing manisnya. Jadi sebenarnya tidak diturunkan. Kalau tipe 1 itu berbeda sama tipe 2. Kalau tipe 2, faktor keturunan itu sangat berperan banyak di sana. Tapi kalau pada DM tipe 1, faktor keturunan itu sangat kecil. Ada sebenarnya tapi kecil sekali, bahkan jarang sekali ditemukan. Oke, siap Dok. Tadi DM tipe 1 dan DM tipe 2. Apa Dok yang membedakan antara kedua tipe ini, Dok? Ya, jadi ada namanya DM tipe 1, itu bedanya sama tipe 2 adalah DM tipe 1 ini benar-benar terjadi kerusakan di sel-sel pankreas sehingga dia tidak bisa memproduksi insulin. Jadi memang dari bisa didapat. Jadi misalnya dia pada waktu bayi sampai dia beranjak ke balita itu terjadi kerentanan di genetiknya. Jadi memang ada kerentanan di genetik sehingga terjadi kerusakan-kerusakan di sel pankreas yang menerus berlanjut sehingga insulinnya itu nggak bisa keluar, nggak bisa keluar sama sekali dari pankreasnya, sehingga tidak ada yang mengubah gula yang beredar di dalam darah menjadi energi. Nah, beda sama yang tipe 2. Kalau tipe 2 dia punya insulin. Insulinnya bisa normal, insulinnya bisa tinggi bahkan, tapi dia resisten. Jadi banyak reseptor yang tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi dia tidak peka terhadap gula darah yang harusnya dia tarik untuk menjadi energi. Dia akan terus beredar di sana. Jadi insulin hanya tinggi, tidak mau bekerja. Karena saking seringnya terpapar oleh makanan atau minuman yang kadar gulanya selalu tinggi. Akhirnya dia reseptornya akan menjadi rusak. Kayak gitu. Siap Dok. Karena memang tadi kita bahas insulin ini memang patofisiologinya untuk kencing manis sendiri, Dok, memang resistensi insulin, Dok, ya. Adanya, jadi ada sel bukan sel, Dok, senyawa. Senyawa namanya insulin. Hormon. Hormon, Dok. Hormon yang dikeluarkan oleh pankreas, yang nantinya hormon ini berfungsi untuk merubah gula darah tadi menjadi energi, Dok, ya. Tapi pada orang kencing manis itu gagal, entah karena tadi gagal produksi yang tipe 1, Dok, ya, sama yang tipe 2 yang ada tapi tidak bisa tertangkap oleh reseptor-reseptornya. Oke, siap, Dok. Jadi tadi, Dok, DM tipe 1 banyak pada yang bayi ke... Jadi golongan yang terbanyak pada tipe 1 itu di 5 sampai 6 tahun dan di umur 10 sampai 12. Itu paling sering. Ada pernah kasus kita dapatkan di usia 6 bulan. Jadi itu memang kerusakannya sudah dari awal dia lahir. Jadi kerusakan di sel-sel pankreasnya sehingga tidak bisa memproduksi insulin itu benar-benar terjadi setelah dia lahir. Sehingga pada usia 6 bulan dia muncul semua gejala-gejala yang termasuk dalam kegawat daruratan kencing manis, yaitu ketoasidosis diabetikum. Jadi datang dia udah sesek, udah penurunan kesadaran, udah muntah-muntah. Nah, itu adalah salah satu gejala dari KAD. Itu yang komplikasi yang sangat berat yang bisa terjadi pada anak-anak dengan diabetes mellitus. Oke, siap, Dok. Ini bisa nggak, Dok, kita tahu kan tadi usia 6 bulan nih. Kita bisa tahu dari proses hamil atau saat bayinya dilahirkan gitu, Dok? Ya. Jadi memang sulit karena kan kalau pada bayi mereka akan tidak bisa mengutarakan apa yang dia rasakan, tapi lebih muncul itu pada anak-anak yang sudah mulai beranjak balita ke 4 tahun, 5 tahun ke atas itu sudah mudah. Contohnya adalah yang pertama, dia akan ada yang namanya trias diabetes. Itu bisa terjadi juga pada anak-anak, yaitu dia polidipsi, poliuri, polifagi. Jadi banyak kencing, banyak minum, banyak makan. Nah, ada juga yang dia makannya itu banyak banget. Dok, anak saya ini makannya cukup loh, Dok, sehari-hari 3
3 porsi sehari, kemudian minum susu, kemudian cemilan-cemilan juga makan. Tapi kok berat badannya tidak naik, bahkan cenderung turun, itu juga bisa terjadi. Karena memang apa? Karena gula yang masuk atau makanan yang masuk itu tidak akan bisa diserap oleh tubuhnya, sehingga makanya tubuhnya itu akan menjadi kurus dan semakin kurus. Nah, itu juga perlu dicurigai sana. Nah, kalau pada bayi memang itu hal-hal yang sangat membutuhkan pantauan dari dokter spesialis atau dokter umum yang memang sudah paham. Jadi kalau misalnya didapatkan bayi, misalnya kan dia sering kontrol, kontrol kalau pas imunisasi bisa kita dapat, kita jaring di sana. Ada keluhan-keluhan seperti sering muntah, kemudian berat badannya sulit naik, menetek kadang-kadang tidak mau, kemudian pertumbuhan dan perkembangannya tidak sesuai usia. Oke, langsung kita cek aja langsung di sana. Jadi tidak perlu menunda lama-lama. Kita langsung bisa cek gula darah pada anak-anak. Bila kita dapatkan gula darah acak atau sewaktu di atas 200, maka kemungkinan besar dia sudah diabetes mellitus. Walaupun tanpa ada faktor resiko orang tua, Dok. Jadi DM tipe 1 tadi kan tidak ada. Nah, perlu diperhatikan yang tipe 1 benar-benar jarang sekali ada faktor resiko orang tua. Kecuali yang tipe 2. Tipe 2 iya. Oke, siap dokter. Karena memang stigma yang beredar di masyarakat kan, Dok, mama bapakku nggak DM nih, tapi kok ucuk-ucuk aku DM nih, ternyata memang DM tipe 1 tadi, Dok, ya? DM tipe 1 tadi. Bahkan ini saya tambahkan, gitu. Bahkan ada anak yang pernah ada pertanyaan, apakah sufor bisa membuat DM, Dok? Jadi sebenarnya sufor itu bukan penyebab dia menjadi DM, tetapi pada anak yang mempunyai kerentanan genetik, kerentanan yang berhubungan dengan HLA, Human Leukocyte Antigen, itu dia bisa membuat antigen antibody di dalam sel pankreas sehingga akan terjadi kerusakan di sana dan membuat si insulin itu tidak bisa keluar. Itu bisa, tapi pada anak yang punya rentan HLA. Kalau anaknya tidak punya kerentanan apapun, insya Allah tidak terjadi. Jadi sufor bukan yang langsung dinobatkan menjadi penyebab tidak. Kecuali kalau dia punya kerentanan genetik si anak ini, kan kita tidak bisa tahu. Karena ada juga kasus yang dia full ASI tetap bisa kena diabetes. Bahaya, Dok. Soalnya kalau dokter bilang sufor bikin kencing manis, jadinya pada kayaknya banyak anak, Dok, ya nanti ujung-ujungnya terdeteksi kencing manis, Dok, ya. Iya, makanya. Oke, siap, Dok. Kemudian, Dok, adakah perbedaan tertentu antara kencing manis pada dewasa dan pada anak, Dok? Nah, kencing manis jadi gini yang saya bilang tadi ya, DM tipe 1 sama DM tipe 2. Rata-rata DM tipe 1 itu anaknya kurus-kurus. Kebanyakan kurus. Kalau ada kan yang gemuk-gemuk besar, yang kita curigai sebagai DM itu yang lebih ke tipe 2. Jadi memang ke pola hidupnya dia. Jadi dia semakin gemuk, semakin banyak bertambah berat badannya, banyak makannya, kemudian kurang aktivitas fisiknya, kebanyakan hidup dengan sedentary life, jadi banyak santai-santainya, jarang gerak lah, banyakan mainan HP. Iya, nah itu sangat-sangat beresiko untuk terjadi DM yang tipe 2. Nah, kalau yang tipe 1 kebanyakan kurus-kurus dia anaknya. Tipe 1 nggak ada salahnya, Dok, ya, dia. Nggak ada salahnya. Harusnya nggak sedentary, ujuk-ujuknya karena tadi. Iya, karena memang sudah terjadi kerusakan di sel-sel pankreas. Jadi dia benar-benar mutlak harus mendapatkan insulin dari luar, nggak bisa mengharapkan insulin dari dia karena memang sudah nggak bisa produksi pankreasnya. Kalau yang tipe 2 dia punya. Nah, itu dengan obat-obatan, dengan insulin. Kadang yang berat bisa pakai insulin juga, tapi insya Allah bisa sembuh kalau semuanya diperbaiki, pola hidupnya diperbaiki, pengobatan secara teratur insya Allah bisa. Tapi kalau yang tipe 1 mutlak harus menggunakan insulin untuk seumur hidupnya. Oke, Dokter Dina. Berarti memang untuk perbedaannya nggak jauh beda dengan yang dewasa, gejalanya nggak terlalu jauh, Dan yang membedakan tadi usia, Dok, ya. Usia sama penampilannya itu tadi. Kalau anak 0 sampai 18, Dok, ya? Iya, anak 0 sampai 18. Oke, siap, Dokter. Kemudian, Dok, tadi selain faktor resiko yang genetik, ada lagi sedentary life tadi, Dok, ya. Ada lagi nggak, Dok, khusus untuk anak nih, Dok, yang kira-kira menyebabkan dia bisa terkena kencing manis, Dok? Terutama yang tipe 2 ya. Okay, terutama yang tipe 2. Jadi kalau misalnya memang dia semakin kelihatan bertambah banyak beratnya, misalnya dalam sebulan sekilo, 2 bulan 2 kilo kayak gitu. Pertambahannya sangat-sangat banyak dan pesat, kemudian banyak tadi saya bilang kurang aktivitas fisik.
kemudian tampak gemuk, tampak besar, dan kalau kita periksa dia di kurva pertumbuhan dan perkembangan dia sudah tinggi sekali, nah itu sudah sangat dicurigai bisa ke sana. Jadi sebaiknya kalau misalnya ayah bunda punya anak yang kelihatannya besar dan ayah bunda punya kencing manis juga, nah itu sangat beresiko anaknya kena diabetes juga. Maka bawalah periksa sebelum memang sudah terjadi anaknya kena diabetes. Maksudnya sebelum terjadi komplikasi yang lebih berat, sebaiknya langsung diperiksakan. Mudah saja kita cek dengan gula darah stick di atas 200 itu sudah menandakan ke arah sana. Jadi harus segera ditangani karena anak dengan diabetes mellitus juga berhak untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik. Jadi insya Allah mereka juga bisa seperti anak-anak yang biasa. Tidak ada halangan ke sana. Oke, siap dok. Berarti memang sebelum anaknya didiagnosis orang tuanya harus cek dulu dong dok. Iya. Maksudnya kita nggak akan tahu kita ini kencing manis anak kita faktor resiko apa enggak kalau kita sendiri nggak tahu dok ya kita ini kencing manis. Iya, sebenarnya kalau dia orang tua sebenarnya juga nggak ada, tipe 2 tetap bisa berperan. Kalau gitu memang dok. benar-benar dia pola hidupnya kebanyakan yang manis-manis, jadi hampir setiap hari minum kemasan yang manis, kemudian makan makanan yang cepat saji, siap saji yang mengandung banyak karbohidrat. Walaupun orang tuanya tidak ada kencing manis, bisa juga anaknya karena pola hidupnya tadi. Ini agak menjebak dok ya soalnya. Biasanya kalau kita, kalau Cila pribadi lihat anak-anak nih, oh badannya berisi segala, oh bagus nih dalam masa pertumbuhan. Iya. Agak menjebak dok ya, padahal belum tentu dok ya. Malah yang gini-gini nih, justru saya pernah dapat pasien dok, karena dia ceritanya depresi lah, dibilangin anaknya kurang gizi segala macam. Akhirnya dia cobalah segala usaha, salah satunya ya nambahin konsumsi manis-manis dan anaknya memang menjadi lebih gemuk gitu dok. Nah itu gimana itu dok? Nah sebenarnya anak-anak ini kan memang perlu bertumbuh dan berkembang. Untuk bertumbuh dan berkembang itu tidak hanya dibutuhkan gula, jadi dibutuhkan adanya karbohidrat, protein, kemudian adanya zat lemak, vitamin dan mineral. Jadi bukan cuman gula yang membuat dia jadi besar, tetap butuh protein untuk menunjang dia bertumbuh dan berkembang tadi. Jadi nggak hanya melulu soal gula. Kalau kebanyakan gula nanti malah itu tadi malah bisa. Iya. Berarti belum tentu yang anak-anak yang belum tentu dok ya anak-anak yang gemuk-gemuk yang gimana gitu itu sehat. Ternyata ada juga yang mengancam ini adalah kencing manisnya ini dok ya. Makanya perlu dicek. Maksudnya dicek itu di dalam kurvanya dia dengan umurnya segitu, berat badannya segitu, tinggi badannya segitu masih normal enggak? Itu kan perlu pengecekan khusus, perlu pengecekan rutin di dokter anak supaya kita bisa beritahu, oh ini sudah berlebih Bu, ini sudah di persentil 90-nya dia, sudah di atas persentil 90-nya dia, ini sudah obesitas, jadi sudah beresiko kencing manis. Nah di situ akan kita lakukan konseling, lakukan edukasi kepada orang tua supaya anaknya tidak semakin bertambah berat badannya, supaya tidak menjadi resiko untuk ke kencing manis semakin berat. Nah kan bukan kencing manis aja, penyakit-penyakit metabolik lain juga bisa. Nah iya, jadi perlu edukasi sama orang tuanya. Oke, mungkin yang karena ini lagi famous tentang kencing manis pada anak, ya kita takutnya lebih ke kencing manis, padahal obesitas tuh banyak juga dok ya, penyakit yang mengancam. Nah pemirsa CTV di rumah, kalau misalnya memang melihat anaknya nih meragukan ya, orang lain bilang aduh kok gemoy gitu ya, lebih baik periksakan ke dokter anak untuk mengetahui tadi kurva pertumbuhan dok ya, yang mungkin orang tua tidak tahu, ayah bunda nggak tahu tuh dok bahwa oh usia segini normalnya anaknya segini. Oke siap dok. Kemudian dok, Cila bertanya masalah gejala tadi dari selain triasnya tadi dok yang memang kita udah tahu polidipsi tadi banyak makan, poliuri banyak kencing, polifagi banyak makan, polidipsi banyak minum, poliuri banyak kencing. Ada lagi nggak dok spesifik ke anak-anak yang menunjukkan gejala lebih ke kencing manis dok? Bisa, jadi khususnya pada yang tipe 2. Jadi tipe 2 itu awalnya mungkin dia gemuk, bertambah gemuk, kemudian dia tiba-tiba menjadi kurus. Jadi padahal dia makan seperti biasa, makan, minum, kegiatan sehari-hari seperti biasa kok. Dilihat-lihat kok anaknya jadi kurus, turun 1 kilo, besoknya turun lagi 1 kilo. Nah itu yang perlu diwaspadai. Jadi insulinnya sudah resisten, udah nggak bisa ngambil lagi gula yang di dalam darahnya. Akhirnya nggak jadi badan lah gampangannya gitu. Akhirnya dia akan bertambah
kurus. Nah, itu yang perlu ditekankan. Jadi kadang-kadang ada yang makan banyak. Nah, kalau yang tipe 1 dia makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Oh, beda ya, Ya, Dok ya. tipe 1 memang benar-benar dia belum pernah merasakan yang namanya gemuk. Jadi karena memang sudah kurang makannya sampai hilang, sampai nggak ada insulinnya. Nah, itu dia. Jadi mungkin orang-orang mikirnya TBC Oh, gitu iya, ya. benar. Jadi Padahal nggak batuk, Dok, ya, ya, itu. melulu mungkin mikirnya TBC kah atau ada penyakit-penyakit lain, padahal gula di sini juga harus kita cek. Karena dia bisa salah satu gejala bahwa anak ini kena diabetes yaitu makannya cukup, kemudian intake-nya bagus, kemudian kegiatannya juga cukup, tidurnya cukup, kok nggak naik-naik. Nah, itu bisa kita pikirkan. Karena kalau sudah berat, Dok. Nah, kalau sudah berat itu akan terjadi seperti namanya ini, mirip-mirip sama kolik abdomen. Oke. Datang tuh ke IGD biasanya dikira sebagai kolik abdomen atau Nyeri perut. atau APP, appendicitis akut. Usus buntu dong. Iya, karena Gigi. dia datang itu nyeri perut hebat, muntah-muntah, sesak, demam. Nah, mungkin kalau belum pernah menangani atau belum tahu nih ke arah sini, mungkin dikira oh ini usus buntu ini. Ya, itu bisa kalau nggak ditangani secara cepat dan agak lambat penanganannya itu bisa lewat anaknya. Apalagi kalau dia memang nggak punya, kita kan nggak tahu. Iya, dari Dia kencing manis apa enggak. Kalau dia dia sudah, ibunya sudah bilang, oh dok anak saya ini kencing manis tadi pingsan, oh ya udah kemungkinan besar dia KAD. Tapi kalau dia datang langsung seperti itu, nah mungkin masih bingung, masih ke arah mana nih. Jadi kalau didapatkan gejala-gejala seperti itu adalah hampir semua gejala yang muncul pada pasien KAD yang tipe 1 tadi, walaupun tipe 2 juga bisa. Nah, itu langsung kita lakukan pengecekan gula darah. Kalau misalnya tinggi, pikirkan suatu KAD. Oke, tadi ketoasidosis diabetikum dok, Iya. KAD. Iya. Oke dok, pembahasannya menarik dok. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait penanganannya, tapi saya mohon izin jeda sebentar dulu Oke. dok. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis, biasanya dimulai sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Gejala stunting ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat pada anak, terlihat dari tinggi badan pendek, berat badan kurang, keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif, serta daya tahan tubuh yang lemah. Penyebab stunting terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan, terbatasnya pembelajaran dini yang berkualitas, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Cegah stunting sejak dini dengan memastikan anak makan buah dan sayur yang sehat, mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan, dan mengusahakan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan.
Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita, Dr. Dina Aristia Sumarno, spesialis anak, magister kedokteran klinik, dalam bahasan tema mengenal penyakit diabetes mellitus pada anak. Oke, Dr. Dina, kita lanjut pembahasannya, Dok. Sekarang Cila mau nanya terkait screeningnya nih, Dok. Pemeriksaan apa yang harus dilakukan yang harus ditahu nih ayah bunda kalau anaknya takut apakah kencing manis atau enggak, Dok? Ya, jadi kalau screening itu pada orang yang sehat ya, jadi belum ketahuan dia mengarah ke sana. Jadi kalau sebenarnya belum ada di yang tipe 1. Dulu di negara yang sudah lebih maju, penelitian-penelitian itu menyebutkan bahwa di negara Jepang dulu pernah melakukan screening pada anak-anak sekolah itu dengan cara pemeriksaan urin rutin. Tetapi sebenarnya pada tipe 1 itu tidak terlalu signifikan. Yang signifikan adalah terlihat pada yang tipe 2. Jadi kalau pada tipe 1 itu lebih ditekankan untuk melihat pada gejala dan tandanya saja. Jadi kalau ada orang tua melihat ada gejala dan tanda mengarah ke diabetes mellitus, maka bisa dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau pada tipe 2, nah kalau misalnya memang resikonya si anak ini lebih besar untuk mengidap diabetes mellitus karena si orang tua sudah kena diabetes, maka boleh dilakukan pemeriksaan gula darah secara berkala. Boleh, Dok. Apakah hanya pemeriksaan gula, Dok? Yang paling mudah adalah pemeriksaan gula, pemeriksaan gula darah acak. Kayak kencing tadi buat apa, Dok? Kencing bisa didapatkan reduksi di dalam darah atau keton di dalam darah gitu bisa. Oke, gitu, Dok. Tapi lebih mudah stik saja itu sudah bisa menggambarkan kalau anak itu resikonya sudah besar untuk kena kencing manis. Oke, tadi reduksi sama ketonnya di urin, Dok, ya? Iya, di urin. Di urin. Oke, Dok. Kalau kayak dewasa kan biasanya kita disuruh cek HbA1c. HbA1c itu pada anak-anak juga berlaku, Dok? Berlaku. Jadi HbA1c biasanya memang kita lakukan setiap 3 bulan sekali secara berkala pada anak-anak dengan diabetes mellitus tipe 1 maupun yang tipe 2. Jadi kita mau lihat kontrol glikemiknya selama 3 bulan terakhir gimana. Apakah sering terjadi lonjakan-lonjakan, gula darahnya sering tinggi. Nah itu bisa kita lihat di HbA1c. Karena gula darah acak sewaktu itu menggambarkan hanya pada saat itu. Iya, kalau yang kemarin-kemarin selama 3 bulan terakhir itu bisa tergambar di HbA1c. Apakah perlu puasa dulu? Kalau kayak dewasa kan, Dok, ada stigma bahwa wah tingginya memang hanya 210 mungkin, Dok, ya pada anak-anak. Mungkin dibilang ini karena kebanyakan manis tadi barusan dikonsumsi. Ngaruh nggak sih, Dok? Bisa, itu, Dok? Bisa. Jadi kalau pemeriksaan acaknya dia ternyata tinggi, ya udah kita lanjutkan ke gula darah puasa dan 2 jam postprandial atau 2 jam setelah makan. Oke, siap, Dokter. Berarti tadi hanya pemeriksaan gula darah, HbA1c dan urin tadi, Dok, ya, kencing, ya, Dok, ya. Oke, siap, Dok. Kemudian, Dok, setelah kita tahu nih misalnya tadi ada gejalanya banyak makan tapi nggak gemuk-gemuk, terus ternyata gula darah sewaktunya memang tinggi. Ini penata laksanaan apa yang dokter rencanakan untuk anak seperti ini, Dok? Nah, jadi berbeda ya DM tipe 1 sama DM tipe 2. Gitu. Jadi DM tipe 1 benar-benar dia tidak punya insulin, maka kita harus menerapi anak ini dengan mutlak dengan hormon insulin. Jadi insulinnya kita gantikan dari luar, yaitu dengan melakukan injeksi insulin setiap hari. Nah, pada anak dengan kencing manis itu kita tidak hanya menerapi anaknya saja, tapi kita perlu menerapi keluarganya juga. Karena apa? Yang merawat anak ini kan orang tua, iya, keluarga. Dia butuh dukungan di sekitar lingkungan hidupnya dia. Jadi ibunya, bapaknya, kemudian mbahnya atau ada tantenya, pengasuhnya, omnya, yang semua ada di rumah itu harus kita edukasi semua, harus kita bina semua supaya paham anak ini perlu namanya insulin. Anak ini perlu diberikan setiap hari, tidak boleh tidak. Nah, perlu pengajaran berapa makanan yang harus diberikan, kapan waktu penyuntikan yang tepat, apa yang harus dilakukan pada saat dia sakit, apa yang harus dilakukan bila dia terlalu rendah gulanya, kapan dia harus menaikkan insulinnya. Nah, itu semua
harus kita jelaskan panjang lebar sedetail-detailnya kepada keluarganya supaya keluarganya paham dan bisa merawat anak ini dengan baik. Karena anak-anak masih belum remaja itu biasanya nurut, masih kebanyakan nurut-nurut aja, dia masih tergantung dengan orang tuanya. Tapi kalau dia sudah di atas 10 tahun, di atas 9 tahun itu sudah mulai paham, biasanya mulai banyak bantahnya. Ya, banyak pertanyaannya, kenapa harus aku setiap hari suntik, kenapa aku beda sama kakak, kenapa aku beda sama teman-temanku yang lain. Nah itu sudah mulai banyak pertanyaan. Nah itu yang harus bisa kita dampingi, orang tua harus bagaimana cara menjelaskan kepada si anak. Kemudian bahkan pada anak-anak yang lebih dewasa lagi, yang anak-anak remaja, bahkan ada yang sampai frustasi, malu dia sama teman-teman yang lain, dia sampai menghentikan suntik insulinnya, dia sampai seperti depresi, kenapa kok Allah tuh ngasih ke saya, kenapa bukan yang lain. Nah itu yang harus kita dukung secara psikologis, ya kan, semua harus kita jagalah anak ini dengan baik supaya si anak ini tidak sampai ke AD, karena ada yang seperti itu, jadi dia benar-benar membangkang, benar-benar tidak bisa terima, akhirnya dia memutuskan untuk selesaikan insulinnya, akhirnya dia datang dengan KAD, kemudian dia sembuh. Nah di situ jadi sudah tahu anaknya nih, kalau misalnya kamu nggak insulin, bisa terjadi lagi kayak kemarin. Jadi kamu memang benar-benar harus menggunakan insulin. Nah, jadi masalah di kehidupan selanjutnya itu sebenarnya tidak ada bedanya. Dia mau sampai punya anak, kemudian bekerja seperti orang-orang lain, mencari nafkah, itu sebenarnya tidak ada bedanya. Jadi dia bisa meningkatkan kualitas hidupnya itu sama seperti orang-orang yang tidak kena kencing manis. Jadi tidak usah khawatir. Jadi kita harus tetap membesarkan hatinya supaya dia tetap bisa menjalani hidupnya dengan baik pada anak-anak yang tipe 1. Nah, kalau pada yang tipe 2 ini kan lebih ke arah pola hidup. Nah, dengan cara menjaga makanannya, kemudian minum obat-obatan secara teratur, kemudian ada beberapa anak tipe 2 yang juga harus menggunakan insulin, itu juga harus diperhatikan. Jadi aktivitas fisik juga harus diatur, seberapa yang harus dia makan, kemudian minuman apa yang harus dia minum, buah-buahan apakah semua boleh diberikan. Nah itu semua harus kita atur, kita beritahu kepada orang tuanya supaya anak ini bisa kembali sembuh tanpa kencing manis, karena tipe 2 insya Allah bisa tanpa obat-obatan, bisa tanpa insulin lagi. Kalau tipe 1 nggak bisa, harus umur hidup dia harus pakai insulin. Oke, siap dok. Menarik tadi edukasinya dok ya kepada keluarga penderita kencing manis yang tipe 1. Itu apa aja dok yang diedukasi tadi, selain apa yang harus dilakukan saat adiknya ini rendah atau tinggi, itu bisa dijelaskan dikit nggak dok tentang itu? Jadi ciri-cirinya kalau dia hipoglikemi, dia gemetaran, biasanya keringat dingin, kemudian seperti lemas, mau pingsan. Nah itu salah satu tandanya dia hipoglikemi. Jadi mereka sudah punya alat stick gula darah. Kalau misalnya sudah rendah, ya sudah langsung minum air gula saja. Langsung minum air gula. Nanti kalau misalnya sudah enakan kembali, langsung segera kontrol. Kenapa kok bisa seperti itu? Mungkin kondisinya saat itu sedang sakit. Seringkali seperti itu. Kalau dia sering demam, batuk pilek, atau stres dengan banyak tugas-tugas sekolah, itu bisa. Atau bisa malah semakin menjadi tinggi, itu juga bisa. Nah kalau dia lagi tinggi pada dia saat sakit, itu akan kita atur penggunaan insulinnya. Biasanya kebutuhan insulinnya akan tinggi. Tapi nanti kalau dia sudah kembali sehat, itu nanti bisa kembali normal. Terus perlu yang saya tekankan itu, apakah dia bisa makan di luar makan utama? Bisa. Jadi kadang kan dia iri ya, dia sudah dia tidak bisa makan cemilan, dia tidak bisa makan snack di luar makan utamanya. Jadi bisa sebenarnya. Jadi nggak usah merasa berbeda sama orang lain. Jadi kalau dia mau makan tambahan atau cemilan di luar jam makan utama, itu dia bisa menambahkan insulin. Jadi dia tetap suntik. Jadi sebelum dia makan cemilan itu dia menambahkan insulin ekstra di luar insulin yang biasa dilakukan 3 kali sehari tadi. Gitu. Jadi tetap bisa.
Jadi memang benar dok ya stigma bahwa anak dengan kencing manis itu harus suntik insulin terus. Ini yang buat yang tipe 1 ternyata benar. memang benar dok Iya, ya. benar. Oke, agak ribet juga dok. Aduh, Cila mau pentol harus suntik dulu baru dulu pentol. Agak susah dok ya. Nah kalau itu gitu. makanya harus benar-benar dukungan dari keluarga, oke. benar-benar dikasih tahu kamu tuh sebenarnya ada beda, kamu tuh bedanya cuman kamu nggak punya insulin. Nah kalau kamu nggak punya insulin, nggak ada yang bisa diserap sama tubuhmu, jadi nanti kamu akan lemas, kamu nggak bisa tambah besar, nanti kamu nggak bisa aktivitas sama teman-temanmu, nggak bisa main bola, atau yang cewek nggak bisa mainan apa sih sama temen-temennya ya kan, macam-macam lah, boneka-bonekaan atau yang lain lah, kartu-kartuan kayak gitu. Nah itu bedanya cuma di situ. Jadi supaya kamu bisa menikmati hal-hal di sini sama temen-temenmu, ya udah kamu harus rutin suntik. Bedanya cuma di situ. Aduh dok, aku jadi agak-agak terbawa emosi nih kalau mendengarkan kita harus edukasi anak kita sendiri terkait itu dok ya. Agak sedih juga rasanya ya bahwa kitanya juga harus kuat dong tentunya. Iya, ya tentunya dari orang tua dulu harus bisa menerima. Kadang-kadang ada yang ndaklah bisa aja ini lepas. Nah itu ada juga yang seperti itu, orang tuanya belum bisa nerima, dia yakin walaupun anaknya sudah jelas tipe 1, dia yakin bisa lepas dari insulin, akhirnya ke pengobatan herbal kayak gitu. Akhirnya datang dengan KAD, itu sering kali ditemukan kayak gitu. Yang tipe 2 mungkin nggak apa-apa kali, maksudnya nggak apa-apa mencoba, tapi kalau yang tipe 1 mau bisa. coba-coba tanpa insulin nggak bisa dok ya. Nggak Oke, bisa. agak serem juga, kasihan Iya. juga sebenarnya dengan anak-anak seperti ini dok ya. Kemudian dok, kalau untuk yang kita bisa tahu ini tipe 1 tipe 2 itu ada pemeriksaan khusus nggak dok? Ada namanya si peptide. Oh. Ada pemeriksaannya, berapa kadar insulinnya dalam darahnya itu bisa gitu. Berapa cadangannya itu bisa kita bedakan. Dari darah dok ya? Iya. Pemeriksaan darah Pemeriksaan ya? dari darah. Oke, dari situ kita bisa klasifikasikan. Tadi pertama kan cek gula dulu dok, dan dengan faktor resikonya. Iya. Ternyata memang gulanya tinggi nih. Nah untuk menentukan dia tipe 1 tipe 2 kita cek si peptide. Oh si peptide tadi dok Iya. ya. Kalau misalnya rendah berarti ke tipe Iya. 1, kalau ternyata normal atau tinggi Iya. ke tipe 2 Iya. dok ya. Oke gitu dok. Oke dok, selain itu dok, selain penata laksanaan tadi ada insulin, ada obat-obatan yang diminum untuk yang tipe 2 tadi dok ya. Kalau untuk pencegahannya dok, adakah makanan dan minuman yang harus dihindari untuk menderita DM pada anak ini dok? Oh iya. Jadi yang tentunya yang banyak mengandung kadar glikemik yang tinggi dengan indeks glikemik yang tinggi, seperti minuman-minuman kemasan yang biasa kita temukan di market. Nah itu yang ada teh-teh kemasan Teh atau tit. ya Boba dok, boba tit. iya Oke dok. kayak gitu, itu benar-benar kadar gulanya sangat tinggi. Jadi itu harus dihindari, apalagi dia kalau kebiasaan setiap hari minum seperti itu, karena kan mudah didapatkan. Jadi dia habis pulang sekolah mampir ke kantin, mampir ke market gitu kan, mampir ke warung di dekat sekolahnya supaya melepaskan hausnya dengan minum-minum itu. Nah itu harus diberitahu bahwa kamu sebaiknya sudah tidak boleh lagi minum minuman seperti itu. Bawalah air putih, bawalah air mineral, supaya untuk menggantikan haus yang kamu rasakan kalau pulang sekolah. Nah, kemudian makanan-makanan cemilan seperti kebanyakan tepung kayak gitu. Kemudian yang manis-manis mungkin kebanyakan selai manisnya atau gula coklat-coklat yang terlalu banyak manisnya kayak gitu juga sebaiknya dihindari. Oke dok. Perlukah penggantian nasi dok, nasi putih ke nasi merah dok untuk penderita-penderita ini dok? Sebenarnya sih tidak sampai seperti itu. Kebanyakan sih kita atur pola makannya, maksudnya karbohidratnya seberapa jumlahnya, berapa gram, kemudian lauknya seberapa banyak, sayurnya seberapa banyak, buahnya seberapa banyak, itu kemudian insulinnya segini, berapa unit, dosisnya itu kalau teratur, orang tuanya sudah paham, itu insya Allah bagus aja tanpa harus mengganti. Oke siap dok. Sebenarnya dok yang paling ditakutkan selain tadi dokter bilang terus KAD, ketoasidosis diabetikum, apa sih dok yang paling membahayakan untuk para penderita kencing manis pada anak ini dok? Yaitu yang paling utama sebenarnya itu, karena bisa meninggal. Jadi KAD itu sangat-sangat berbahaya. Jadi dia bisa sampai kencang, sampai tidak sadar, tidak bernafas, sampai meninggal. Nah yang komplikasi lain yang berlanjut secara jangka panjang itu gangguan mata. Jadi tiba-tiba anak ini keluhannya bolak-balik ganti kacamata, bolak-balik nggak bisa ngelihat, bolak-balik ditegur sama
gurunya, bolak-balik nggak ngerti apa yang ditulis sama gurunya di depan. Nah itu bisa, jadi memang karena ada namanya katarak ya. Katarak pada kencing manis itu sering terjadi kalau gula darahnya tidak terkontrol. Itu bisa, itu yang sering-sering aja. Gejala-gejala banyak dok banyak, ya. tapi yang gangguan mata itulah yang sering dialami anak-anak itu. Sama yang luka-luka nggak sembuh itu bisa juga. Iya, luka-luka koreng-koreng gitu dok bisa ya. nggak sembuh-sembuh lama, sembuhnya ya terus anaknya kelihatan gemuk banget atau yang kurus dan lemes gitu, yang susah naik berat badannya bisa. Dok, lebih baiknya di screeningkan langsung untuk pemeriksaan tumbuh kembang ke dokter anak ya dok ya. Oke, siap dokter. Izin saya iklan dulu dok. Ini pembahasannya makin menarik dok ya. Oke, pemirsa saya TVRI di rumah. Kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta, dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta, lah orang muda punya biasa. Sik bantu manikam di parjoget, sormari kotak di remangan, si bambangkan jula-jula, si bambangkan jula-jula. Semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Kok dibakar sih? Wah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain. Kita bisa mengolah sampah tanpa merusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. 3. Membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Oke pemirsa sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita, Dr. Dina Aristia Sumarno, spesialis anak, magister kedokteran klinis, dalam bahasan topik mengenal penyakit diabetes mellitus pada anak. Oke dok, tadi Cila review dulu sebentar dok untuk gejala-gejala pada
anak yang menderita diabetes? Ada tadi gula darah tinggi, terus tumbuh kembangnya tidak normal dok ya, karena ada yang obes, ada yang kekurusan. Ada lagi nggak dok selain itu dok? Nah, yang satu perlu kita cermati adalah adanya kehitaman di daerah tengkuk. Nah, jadi kalau ada tanda garis hitam atau gambaran seperti noda gelap lah di daerah tengkuk leher belakangnya itu, nah itu ada yang disebut namanya akantosis nigricans. Itu adalah salah satu gejala resistensi insulin. Nah, itu juga kita pikirkan ke arah diabetes mellitus. Jadi kalau sudah anaknya tampak gemuk, tampak besar gitu kan, terus ada garis hitam di tengkuknya, kemudian di daerah ketiak itu bisa ada, bisa tidak juga tampak hitam-hitam, daerah lipatan-lipatan. Nah, itu bisa dipikirkan ke arah sana. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit atau ke poliklinik. Oke, siap dok. Oke, pemirsa TV di rumah nanti di rumah langsung cek ya leher anaknya, bukan karena daki yang terkumpul dok ya, tapi memang ada tadi tinea akantosis nigricans yang merupakan salah satu pertanda resistensi insulin dok ya. Betul. Oke, siap dokter. Oke dok, di sesi selanjutnya ini kita akan bahas terkait mitos dan fakta untuk gejala ataupun penyakit diabetes pada anak dok. Ya. Oke, nanti saya minta dokter Dina untuk konfirmasi atas pernyataan yang saya sebutkan yang sudah saya kumpulkan dari netizen dok. Ya. Oke, kita akan bahas di sesi mitos atau fakta. Oke dok, di sini sudah ada 2 properti yang Cila siapkan, ada mitos dan fakta. Untuk setiap pernyataan yang Cila sebutkan nanti teracungkan mitos atau fakta. Dua-duanya boleh sih dok. Nanti dokter jelaskan kenapa memilih mitos atau faktanya dok. Oke, siap dokter Dina. Pernyataan pertama, diabetes pada anak hanya disebabkan karena faktor keturunan dari orang tua. Mitos atau fakta dok? Ini mitos ya. Oke. Ya, karena walaupun tidak ada faktor resiko dari orang tua, anak-anak tetap bisa menderita kencing manis. Nah, sama seperti tadi saya sudah bilang, DM tipe 1 itu bahkan jarang didapatkan dari orang tua. Jadi kerusakan dari sel-sel pankreasnya itu bisa terjadi tanpa adanya faktor resiko orang tua. Jadi tetap harus diperiksakan walaupun tidak ada keturunan orang tuanya mengidap kencing manis. Oke, siap dokter. Selanjutnya dok, sering konsumsi makanan dan minuman manis sejak kecil bisa menyebabkan diabetes pada anak. Mitos atau fakta dok? Ini fakta. Oke dok. Karena memang gaya hidup, pola hidup yang sering sekali mengkonsumsi makanan atau minuman dengan kadar gula yang tinggi itu bisa menyebabkan kencing manis. Ya, jadi terutama pada anak-anak yang tipe 2 ya, karena memang tipe 1 tuh sudah tidak punya sama sekali, tapi kalau tipe 2 memang dari yang terlalu banyak yang dimasukin, terlalu banyak gula darah yang masuk, akhirnya insulinnya terjadi resisten dan terjadilah kencing manis. Jadi itu fakta. Oke, siap dokter. Selanjutnya dok, anak obesitas rentan terkena diabetes. Mitos atau fakta dok? Ini sudah jelas fakta. Oke, ya dok. tadi ya. Iya, dok. Ya, jadi obesitas, kegemukan, kemudian banyak makan, terlalu banyak makan, banyak magernya, kurang aktivitas fisik itu beresiko sekali terhadap mengidap kencing manis. Terutama tipe 2 tadi itu dok ya. Tipe 2. Kalau tipe 1 kayaknya udah pasrah, memang ya udah nggak, bukan karena makanan, bukan karena keturunan gitu dok ya. Betul. Oke, siap dok. Selanjutnya dok, mengompol adalah salah satu gejala diabetes pada anak. Mitos atau fakta dok? Ini fakta. Oke, kenapa tuh dok? Karena kan sudah tadi ada namanya trias. Trias diabetes, jadi salah satunya adalah polidipsi. Jadi kadang-kadang saking tingginya kadar gula darah di dalam tubuhnya itu akan menimbulkan gejala sering kencing. Jadi memang begitu. Jadi kalau terlalu tinggi gula darahnya dan insulinnya sudah tidak bisa bekerja lagi dengan baik, maka dia akan meningkat sehingga akan menimbulkan gejala sering kencing-kencing. Walaupun sampai tengah malam tuh dia sering kencing, bahkan dia sedang tidur pun dia akan bisa mengompol. Jadi itu sudah gejalanya.
Oke, tapi jangan juga bikin parno ya dok, Oh, enggak. mengompol Tidak pada semua. anak. Iya dok. Tidak semua mengompol adalah kencing manis, tapi itu adalah salah satu gejala dari kencing manis. Oh iya dok, saya nanti pemirsa TVRI di rumah takut dok, anaknya ngompol terus besoknya minta cek gula dok, karena takutnya kencing manis. Ternyata nggak semua dok Iya, ya. nggak semua. Tapi beresiko jika anaknya sudah tadi tampilannya obes, Iya, kemudian sering banyak ngompol, makan, terus ada yang haus tadi terus, lipatan kencing yang terus. hitam di Iya, leher. iya. Oke, itu bisa segera mungkin diperiksakan kepada dokter anak. Oke. Oke, selanjutnya dok. Anak dengan diabetes akan mengalami penurunan nafsu makan, mitos atau fakta dok? Akan mengalami penurunan Nafsu nafsu makan. Oh, mitos ya. Oh iya, oke. Iya, jadi kalau misalnya kehidupannya sudah diatur sedemikian rupa, kemudian pola makannya diatur, aktivitas fisik diatur, kemudian gula darahnya dikontrol secara baik, maka dia akan nafsu makan secara baik juga, tidak ada masalah. Oke, Jadi enggak benar. Takutnya mungkin yang diabetes 1 dok, maksudnya kok banyak makan tapi tetap kurus-kurus aja. Ya, Oh, itu betul. bisa Kan dok bisa, ya. tapi kalau sudah ditangani dengan baik, udah dia Biasa. akan kembali seperti biasa. Oke, siap dok. Selanjutnya dok, salah satu gejala diabetes pada anak adalah mudah merasa haus, mitos atau fakta dok? Ya udah. Fakta udah Oke, jelaskan oke. ya. Jadi karena semakin tinggi gulanya, dia akan sering kencing, maka kompensasi dari tubuh adalah untuk mengimbangi yang keluar, yaitu jadi dengan haus terus, dia akan minum terus, keluar lagi, minum terus, keluar lagi. Nah itu. Sudah ngompol, haus Iya. terus lagi dok ya. Oke, siap dok. Sebenarnya kalau pada kita juga, kalau kita walaupun nggak kencing manis, kita habis minum manis-manis terlalu tinggi juga bisa kencing-kencing, rasa itu. Memang seperti itu efeknya. Apalagi pada anak-anak yang udah kencing manis. Respon tubuh memang Iya, seperti itu seperti dok. itu. Ya. Oke, siap dok. Selanjutnya dok, jarang olahraga atau gerak bisa menyebabkan anak terkena diabetes, mitos atau fakta dok? Sebenarnya fakta, Oke. tapi tidak melulu hanya dari aktivitas fisik. Jadi dari asupan makanannya, ya kan. Kemudian dari pertambahan berat badan yang terlalu drastis. Nah, ditunjang dengan itu semua, nah itu baru resikonya semakin besar. Tapi kalau anaknya misalnya makannya tidak terlalu banyak, tapi aktivitas fisiknya cuma di rumah saja, ya mungkin tidak. Resikonya juga kecil kalau seperti itu. Oke, siap dok. Selanjutnya dok, untuk anak remaja lebih mudah terkena diabetes, mitos atau fakta dok? Lebih mudah ya. Iya, remaja ini berarti sekitar 12 ke atas kali dok ya? Iya, sebenarnya Remaja. sih fakta ya, Oke, karena remaja ini mudahnya terkena yang tipe 2 itu tadi. Jadi pada DM tipe 2 itu banyak menyerang di remaja. Oke, siap dok. Jadi tipe 1 pada yang lebih muda, tipe 2 pada remaja. Oke dok. Ini sebenarnya masih banyak yang saya ingin konfirmasi, tapi terkait karena waktu dok. Ya. Ini waktunya sudah tidak terasa dok, Oh, sudah iya. 60 menit kita Baiklah. membersamai pemirsa TVR di rumah. Saya ingin silahkan kepada Dokter Dina untuk memberikan closing statement kepada pemirsa TVR di rumah terkait tema kita mengenal penyakit diabetes pada anak. Ya, kepada ayah bunda di rumah, jadi kenalilah diabetes mellitus ini secara dini. Apabila anak-anak ayah bunda sudah kita maksimalkan, sudah kita optimalkan pemberian asupan makanannya, kemudian istirahatnya sudah optimal, tapi berat badan tidak kunjung naik, maka segeralah diperiksakan. Periksakan tidak hanya harus langsung ke spesialis anak. Apabila ayah bunda sulit untuk menjangkau, daerahnya jauh, lokasi rumah yang jauh, yang sulit mendapatkan akses ke rumah sakit, maka boleh ke FKTP pertama, boleh ke Vaskes pertama. Ya, tidak hanya pokoknya harus ke fasilitas kesehatan, itu aja dulu. Nah, kemudian apabila memang sudah didiagnosis, sudah dikatakan sebagai kencing manis, maka sebaiknya segeralah melakukan pengobatan secara rutin dan secara berkala, kontrollah ke rumah sakit. Apabila anak-anak ayah bunda bisa melakukan atau menjaga semuanya, menjaga gaya hidup, menjaga pola makan, menjaga aktivitas fisik secara baik, menjaga stres dengan baik, kemudian sudah cukup memberikan dukungan psikologis kepada anaknya dan anaknya sudah paham semua, insya Allah kualitas hidup anak ini walaupun dengan diabetes mellitus
yang tergantung insulin, yang dependen insulin, yang terutama ini tipe 1, ini dia bisa menjalani kualitas hidupnya secara lebih baik. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi jangan takut anaknya walaupun DM nanti tidak bisa kerja, kemudian nanti gimana masa depannya, gimana apakah dia bisa punya anak. Jadi nggak usah khawatir lagi karena sudah ditemukan si insulin ini tadi. Jadi kalau zaman dulu angka kematian sangat tinggi. Karena masih belum ditemukan regimen-regimen yang pas gitu. Jadi pada tahun-tahun yang 1000-an gitu, yang sudah lama ribuan tahun yang lalu itu angka kematian sangat tinggi. Tapi kalau semakin kesini ilmu kedokteran semakin update, semakin baik, semakin banyak yang diketahui, maka kualitas hidup anak dengan DM ini semakin meningkat. Jadi tidak usah khawatir pada ayah bunda. Ya? Oke, siap Dokter Dina. Mungkin Dok kalau ada ayah bunda yang ingin konsultasi kepada dokter terkait pemeriksaan anaknya bisa nemuin dokter di mana Dok? Oh, kalau saya di RSUD yang MUIS Samarinda. Selain di situ ada praktek di lain Dok? Jimmy Medica Borneo. Oh JMB. Iya JMB. Ya. Oke, siap Dok. Terima kasih banyak ya Dok atas waktunya. Jangan bosan-bosan Dok, saya undang ke ruang kesehatan. Insya Allah. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah. Pesan sehat Dokter Cila kali ini adalah terapkan pola makan sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan anak. Lakukan screening nutrisi dan tumbuh kembang pada anak untuk menghindari resiko diabetes pada anak. Oke, terima kasih. Jangan lupa terus saksikan program Ruang Kesehatan di channel TV kebanggaan kita TVRI setiap hari Jumat jam 9 pagi. Kita akan membahas topik-topik kesehatan lain di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Saksikan keceriaan dan talenta luar biasa dari anak-anak berbakat. Panggung yang penuh warna, tawa, dan kreativitas, tempat para bintang cilik menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam berbagai bidang. Bakat dan talenta menyanyi, menari, dan keterampilan unik lainnya. Semuanya ada di sini. Lagi bersama Aisyah dan Kak Ica, tentunya masih di acara kesayangan kita bersama, Gaya Dunia.
hanya di TVRI Kalimantan Timur. Nikmati obrolan santai penuh makna, menghadirkan kisah sukses yang menginspirasi banyak orang, dan menampilkan ide dan solusi praktis dari mereka yang telah berani bermimpi dan beraksi nyata. Ngape? Hanya di TVRI Kalimantan Timur.